Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Suciati Handayani dengan NIM 2201031010120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media yang sudah saya terapkan di tempat asistensi mengajar, yakni di tempat MI Wahid Hashim di Gandau, di mana saya menerapkan media ini di kelas 4, termasuk kelas di fase B dalam mata pelajaran matematika. Nah, media yang saya gunakan saya beri nama yakni media ringkas papan bangun ruang. Media ini adalah media konvensional yang memang saya pilih untuk menjadi salah satu media dalam praktek asistensi mengajar saya. Mengapa saya menggunakan media konvensional? Satu, kita menyadari dari keadaan lingkungan sekolah yang menjadi tempat asistensi mengajar saya termasuk sekolah yang masih minim dengan adanya fasilitas IT, terutama dari segi proyektor, LCD, bahkan komputer pun di sana masih minim sekali, masih ada 2 dalam satu sekolah. Nah, jadi sebenarnya bisa kalau memang kita menggunakan media IT, akan tapi harus dari kita sendiri yang membawanya. Jadi untuk dari segi keminimalisan waktu, karena kan posisi saya masuk di kelas tersebut juga di jam kedua, pergantian jam dari jam sebelumnya dan dari mata pelajaran sebelumnya menuju pelajaran yang saya ini, jadi memang harus prepare betul-betul kalau memang menggunakan media IT. Nah, media yang saya gunakan ini kan media konvensional berupa papan bangun ruang, papan ringkas bangun ruang. Kenapa saya memilih ini? Karena sebelumnya saya pernah mengajar di kelas ini juga dengan materi mengenai luas bangun datar. Nah, di situ karena saya masuk setelah wali kelasnya yang menjelaskan, ternyata anak-anak ini sebenarnya tahu mengenai kalau dari 7 bangun datar yang mereka pelajari, mereka itu tahu kalau sudah ada rumusnya. Cuma mereka nggak paham kalau ini loh sebenarnya mereka itu dari setiap bangun datar itu ada rumusnya sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Mereka kurang paham di situnya. Jadi setiap dijelaskan, ini sekarang kita belajar tentang segitiga, rumusnya A, B, C, D. Mereka tahu, oh iya bu. Cuman ternyata mereka tidak memahami kalau setiap dari bangun datar itu mereka bangunnya berbeda-beda. Jadi rumus yang mereka miliki juga berbeda-beda. Jadi pemahaman atau cara komunikasi antara guru dengan siswa itu sebenarnya kurang mengena. Sebenarnya ini loh intinya dari kita mempelajari bangun datar itu, intinya rinciannya atau ringkasnya itu segitiga, adanya rumusnya seperti ini. Terus habis itu kotak persegi panjang itu rumusnya seperti ini. Nah, mereka kurang dijelaskan di intinya seperti itu. Jadi ini salah satu alasan saya membuat papan ringkas bangun ruang. Dari materi yang sudah dipelajari di LKS, mereka juga harus tahu intinya menggunakan media papan bangun ruang, sehingga mereka itu langsung tahu ketika melihat papan bangun ruang tersebut. Nah, pengelolaan saya dengan media ini di kelas tersebut yakni satu, menggunakan pembelajaran berkelompok secara heterogen. Jadi mereka saya kelompokkan, setiap kelompoknya ada 4 orang. Nah, nanti setiap satu kelompok ini memegang satu papan bangun ruang, satu papan jenis bangun ruang, karena ada 7 jenis bangun ruang dan setiap kelompok ini memegang satu. Setelah itu setiap perwakilan mereka ini bergilir kelompok lain untuk menjelaskan jenis papan bangun ruang yang mereka miliki, seperti itu. Nah, selain itu saya juga mengaplikasikan, karena kan ini materi saya mengenai macam-macam bangun ruang dan ciri-cirinya. Nah, salah satu ciri dari bangun ruang kan mengenai diagonal bidang, diagonal ruang. Nah, itu saya menjelaskan menggunakan IT. Jadi ada kolaborasi dengan IT biar mereka benar-benar paham mengenai mana sih yang dimaksud dengan diagonal ruang. Sebenarnya kita bisa dengan aplikasi benda nyatanya, cuma biar lebih enaknya dari pengenalan itu saya memberikan pengaplikasian menggunakan IT, yakni menggunakan web geographer. Ternyata sudah ada yang namanya web geographer yang mempermudah guru untuk menjelaskan mengenai materi bangun ruang kepada peserta didik. Jadi di situ adalah bentuk
bentuk dari setiap bangun ruangnya itu di model 3 dimensi. Jadi bisa diblok mana yang bisa disebut dengan diagonal ruang. Jadi siswa betul-betul tahu dan spesifikasinya dari setiap bangun ruang, ciri-ciri bangun ruang. Ini yang dinamakan diagonal, ini yang dinamakan sudut, ini yang dinamakan sisi. Anak-anak betul-betul tahu dari web geografi itu tadi, karena di sana menggunakan 3 dimensi yang bisa diaplikasikan secara langsung mengenai dengan anak-anak tersebut. Jadi interaktifnya dengan siswa saat itu, satu, saya menggunakan papan ringkas bangun ruang, dua, adanya web geografi yang ternyata anak-anak sangat excited dengan penggunaan IT tersebut, karena mereka betul-betul paham. Karena dan saat itu pun saya juga melakukan pretest dan posttest. Dari situ mereka betul-betul bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan mengenai ciri-ciri bangunan dan jenis-jenisnya, seperti itu. Nah, kalau alasan mengapa saya menggunakan media konvensional, sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, kalau media konvensional ini sangat mempermudah untuk diaplikasikan di anak-anak. Walaupun pada dalam pengaplikasiannya saya juga mengkolaborasi dengan media IT, karena ini salah satu bentuk biar anak-anak betul-betul paham secara spesifikasi mengenai materi ini. Nah, dan dari sini pembelajaran ini menurut saya, dan memang dari segi post-test dan pre-test itu sudah menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar tersebut. Sebelumnya, dalam materi sebelumnya memang karena saya belum menggunakan media dan hanya penjelasan secara ceramah saja, karena kan matematika nggih, itu memang masih kurang, tapi semua kembali pada guru untuk menjelaskannya bagaimana. Dan ketika ini betul-betul siswa lebih naik untuk pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Materi sebelumnya karena mengenai luas bangun ruang kan memang rumusnya masing-masing, jadi agak sulit diingat-ingat oleh siswa. Akan tetapi dengan materi yang selanjutnya, yakni sudah saya terapkan menggunakan media ini, yakni materi bangun ruang dengan ciri-cirinya yang mungkin lebih mudah, akan tapi tetap sama karena mempunyai perbedaan di setiap bangun ruangnya. Dengan adanya media ini mereka termasuk berhasil dalam memahami materi tersebut, seperti itu. Karena pretestnya sebelumnya kan mereka sudah belajar, sudah saya suruh belajar untuk pembelajaran di hari Niku saat penerapan media. Nah, setelah itu saya melakukan pretest menggunakan tanya jawab secara langsung, secara lisan. Ketika mereka sudah dibentuk kelompok, setelah itu ternyata mereka ada yang bisa, ada yang tidak bisa, karena tidak sepunya mereka ada yang membaca. Nah, setelah penjelasan menggunakan media dan penerapan geografi tadi, saya memberikan LKPD. LKPD saya bentuk dalam satu LKPD ada 4 jenis bentuk soal atau bentuk pertanyaan. Yang pertama ada teka-teki, lalu ada mencocokkan, mengisi jenis-jenis setiap bangun ruang, dan yang terakhir pertanyaan menggunakan soal ABCD atau pilihan ganda. Dan dari situ, dari satu LKPD tersebut ternyata mereka senang karena modelnya atau bentuk dari soal pertanyaannya itu bervariasi. Selain mereka sudah betul-betul memahami dengan penjelasan yang saya tadi mengenai ciri-ciri bangun ruang dan macam-macamnya, dan mereka ternyata juga senang ketika bentuk LKPD yang diberikan itu bervariasi, seperti itu. Jadi kesimpulannya dari sini, media yang sudah saya berikan ternyata aplikasi dan interaktif dan berhasil untuk mudah dipahami mengenai materi yang sudah saya sampaikan mengenai mata pelajaran matematika. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.